suka cewek sama cowok. Dan suka cewek sama cowok itu ini ya guys, bukan ini. Ingat ya, ini ya. Ini temennya tapi cewek, ini cowoknya. Ya bisex gitu lah kita. Nah si cowoknya ini pacaran sama si teman papi X yang si cewek ini. Nah terus si cowok ternyata pergi. Hanya gini, ceweknya tuh gak tahu kalau ceweknya gak tahu. Ceweknya gak tahu kalau cowoknya ini demen sama lubang tai. Nah, gara-gara itu dia tapi curiga dia guys. Awalnya tuh kayak chatan sama cowok, terus sampai yang kayak pak muka sayang-sayangan gitu, deket gitu lah ya. Nah jadi dia tuh kayak curiga sebenarnya, cuman masih positive thinking. Terus dicara usut ternyata ternyata pas ini ceweknya tuh curiga. Terus saya singkat cerita cewek ini ngegap lah. Si ceweknya ini ngegap kalau cowoknya ini ke cafe bareng bots stock kan, bots maksudnya apa? Bots Nah terus habis itu ceweknya tau ngapain guys? Ceweknya megang HP kayak gini. Ceweknya megang HP terus nyamperin ke si meja cowoknya, terus dia ambil minuman, terus dia kayak gini. Terus si cowoknya ini langsung tahu kalau kayak malu gitu karena ketahuan selingkuh. Terus cowoknya kayak bilang, jangan siramnya ke aku aja. Dia bilang gitu, siramnya ke aku aja, jangan ke dia, kayak ngelindungin gitu. Terus ceweknya kayak gini, gak mau, langsung disiram. Dan siramnya bukan gini guys, tapi kayak siramnya tuh kayak gini, pelan tapi nusuk gitu, kayak gak mau. Kayak itu kayak deep kali gak sih, kayak aku maaf ya guys, maaf amit ya. Kalau aku jadi boti itu yang lagi di cafe itu, aku kayak hai. Dan disiramnya kayak gini. Dia datang dari pintu, terus gini, udah rekam tapi belum ada minuman. Terus kebetulan situ ada minumannya si cowok itu. Terus pas sampai meja, cowoknya panik. Cowoknya si cewek ini, bukan si boti ya guys. Terus kayak jangan siram ke dia, siram ke aku aja. Gak mau. Dan kau tahu nggak apa? Ceweknya ngepost itu di IG. Dia postnya di IG. Aku benci diriku. Apa ya guys? Aku mau beritahu gue apa ya? Aku mikir puasa aku habis ini spill IG. Aku pun nggak lihat guys. Yang lihat itu papi X, tapi dia menunjukin ke aku. Aku penasaran. Kalian tahu? Sabar ya guys, aku cerita apa ya? Oh, cerita kenapa aku jadi talent ya? Kayak mau nggak dengar cerita aku kenapa jadi talent? Mau dengar gak? Kalau mau ketik satu udah imsak, udah selesai kakakku Michi, udah ini, udah mau berak. Jadi gini, aku guys sebelum jadi talent ini, aku sama Ju gak pernah jadi talent dan gak ngerti TikTok. Aku dulu gak main TikTok, sumpah. Aku dulu gak tahu TikTok itu apa, aku gak tahu GIF itu apa, aku gak tahu level ungu, aku gak tahu tentang fanspace. Aku bahkan gimana ya guys, aku sama Jiu ini dari keluarga sederhana aja sih. Sumpah aku kali ini bukan pikmin kayak aku keluarga sederhana. Ternyata aslinya papinya CO iPhone, ternyata papinya punya rumah kayak SP Barbie. Enggak guys, ini memang keluarga sederhana. Jadi itu aku tuh ya mama papa aku tuh kayak punya usaha baju gitu lah ya. Nah kayak baju ya jual toko baju gitu lah, kayak lah bisa lah kayak mana, sederhana aja sih. Dan aku tuh sama Jiu pas masih SMP tuh memang udah sering bantu mama, langsung bantu mamaku gitu. Nah, kalian tau nggak dulu saking, tapi sih aku kayak mau nangis sih kalau bahas ini karena jadi kayak masa lalu guys. Jadi tuh aku sama Jiu ini termasuk ini sih, orang yang nggak mau repotin orang tua juga lah. Jadi tuh kalau misalnya ada apa tuh, misalnya ada keperluan sekolah atau keperluan sekolah atau keperluan apa tuh, aku selalu kayak apa ya, kayak gak mau bilang ke mama papaku gitu loh guys, karena aku gak mau jadi bahan pikiran mereka, dan aku selalu nabung jajan gitu loh. Terus karena aku
Aku puasa guys, aku puasa. Terus aku kayak jajan juga terbatas juga sih guys. Kan bayangin deh, jajan itu kayak apa ya, kayak jajan tuh cuman apa sih namanya, jajan cuman 5.000. Iya 5.000. Dan itu aku sama Jiwo SMA ya deh guys. Dan aku sama Jiwo pulang juga gak bawa motor guys. Dan kami pulang dulu jalan kaki. Ini bikin emosi. Sumpah aku naik pitam. Baca komentar ini. Mau lihat gak komentar apa? Ya, tapi jalan kaki itu bukan deket loh guys. Jauh banget. Kayaknya 4 kilometer ada deh jalan kaki. Nah, pas jalan kaki ya gitu sih, sederhana aja sih. Bawa bekal pagi-pagi bangun, goreng sosis, goreng telur gitu. Jadi tuh jadi ya gitu. Cuma kau kucing hitam bisa diam gak? Aku benci kau. Aku benci samamu. Aku harap kau diberi akal dan omega 3 dan otakmu biar bisa berpikir. Nah, singkat cerita gitu sih. Aku sama Ju tuh kayak dulu lumayan struggle sih guys buat SMA. Kayak contohnya kalau ada bahan praktek atau beli karton, beli lakban, aku tuh selalu kayak apa ya istilahnya, kayak segan gitu loh guys bang ke mak bapakku, karena apa ya, tanggungan tuh udah banyak gitu, dan aku gak mau repotin mak bapakku. Dan aku ingat dulu aku tuh sering muter-muterin duit di sekolah. Itu kan kayak contohnya nih ada tugas gambar gitu lah, atau kayak tugas presentasi. Nah aku tuh sering bilang kayak, dah aku turunkan komentarmu, kayak emosi. Nah jadi tuh kayak ada tugas presentasi nih, aku tuh bilang siapa mau aku bikin PPT-nya nanti aku tapi beres sekian gitu. Jadi lumayan banyak sih guys. Jadi tuh tiap tugas presentasi aku tuh bisa dapat kisaran 300.000 dan uangnya aku tabung, dan aku selalu beli keperluan sekolah dari uang itu. Tuh aku kayak mau muntah gara-gara sekenyang itu guys. Terus balik jam 4, habis itu bikin tugas-tugas PDF presentasi itu banyak banget. Pokoknya dulu aku kalau megang HP, dulu HP ku tuh Android loh guys, dan itu ngeframe, dan aku bikin PPT dari HP ku yang ngeframe soal Android itu, ya kan. Nah gitulah, aku dulu sederhana aja sih guys. Dan aku kalian tau gak guys fakta apa yang kalian mungkin terkejut? Aku tuh gak suka temenan sama orang kaya, karena kebanyakan orang kaya tuh gak semuanya kayak gitu, tapi yang kayak gitu udah pasti orang kaya gitu, ngerti gak? Karena banyak orang kaya itu belum mengerti di posisi orang yang kekurangan gitu loh guys. Kayak contohnya nih, kayak beli barang, mereka kan kayak langsung beli gitu. Jadi aku kadang kayak agak hai. Terus singkat cerita deh guys, terus pelan-pelan bantu mamaku. Terus habis itu Jiwu juga bantu, karena kakakku dulu sibuk banget guys. Dulu dia kan SMA tuh, dia tuh sibuk banget ininya, sekolah tuh sibuk banget. Iya betul guys kan. Terus gara-gara itu singkat ceritanya, aku tuh dulu gak bakal nyangka kalau kami tuh bisa apa ya istilahnya, termasuk sesukses ini gitu loh guys. Tau gak sih maksud aku? Maksudku tuh dikenal banyak orang gitu loh. Apa sih komentar siapa yang bikin emosi lagi nih? Yung pernah hamil gak? Mana ya, aku jadi kayak emosi gitu loh. Udah sangat itu aja masih hidup. Iya karena dadah karena aku mau cerita dulu guys, habis ini baru tidur, so aku masih gembung gitu. Ada karena semangat karena iya kok Isan habis ini. Nah terus tuh aku tuh gak tahu, sumpah guys, aku gak tahu loh sama Jiu ada kerjaan talent joget-joget toma-toma dapat uang ini, dan aku terkejut. Itu aku sama Jiwo nggak tahu sama, tapi kami memang dulu suka dance. Dan itu singkat ceritanya mama papaku dulu kurang apa ya, kurang
open gitu sih soal dance, apalagi anak cowok ya. Jadi tuh gitulah Kak Dimsum. Jadi tuh kami tuh cowokannya copot, nanti copot. Saya kalau bapak aku fine aja sih, tapi mama aku kayak kadang mikir kalau dance tuh kayak apa ya, kayak aneh gitu loh. Jadi aku kayak mikir kayak emang kenapa dance gitu. Jadi aku kalau soal dance gak terbuka ke mamaku. Jadi tiap aku ke event K-pop dance gitu guys, mau di mall, mau di event outdoor, aku tuh selalu bohong. Aku bilangnya kalau aku tuh perginya ke rumah teman. Dan tau gak apa, aku perginya itu naik bus gara-gara gak bisa naik motor dulu ya. Habis itu ya gara-gara itu dia aku kayak apa ya guys, yang masa laluku dulu sesedih itu, mau keluar aja naik bus gitu lah guys. Jadi singkat ceritanya aku bahkan aku kalau minta uang ke mama aku tuh kayak segan banget loh guys. Bukan gara-gara mama aku pergi gitu, enggak, memang karena apa ya, aku gak suka aja gitu loh guys ngebebanin mama bapakku. Jadi tuh ya singkat cerita kayak gitu lah. Terus aku ngantur ya. Tadi kita bahas sekolah loh, kok tiba-tiba ke event K-pop. Oh, kenapa aku kerja talent? Jadi tuh singkat cerita tuh kami baru tamat sekolah, kami ke event K-pop, ketemulah sama si Raymond. Pas ketemu Raymond ini, tiba-tiba Raymond ini baru keluar dari Inshine. Dia tuh sibuk mau kuliah pas itu. Tapi tiba-tiba dia bilang, aku bilang, sekarang kerja di mana Mon? Tapi aku sama Raymond dulu gak deket loh guys, sumpah. Gak deket, kayak dulu ketemu cuman kayak gini. Iya Raymond, baru sampai bye. Tapi sekarang kayak deket deh, itu namanya jodoh lah ya teman-teman, jodoh pertemanan. Nah terus habis itu pas kami lagi jalan, aku bukan sombong, sumpah demi Allah, aku guys, aku tuh udah bilang pick me. Jadi tuh kan sekarang ada aku ngomongnya kayak pick me, tapi emang bener pick me sih aku. Pick me. Nah jadi tuh aku tuh sama Jiu lumayan dikenal lah sama anak-anak desk gitu, gara-gara ini sih guys, gara-gara aku sama Jiu kembar kan. Nah gara-gara kami kembar tuh lumayan dekat banyak orang, terus tiap random pades tuh maju terus, jadi kayak banyak kenal lah. Terus habis itu Raymond bilang, cobalah kerja di TikTok. Aku kira kerja yang ketik-ketik gitu di TikTok, ternyata kerja itu dari talent. Aku justru mesti gak ngerti sih guys sistem talent tuh gimana. Jadi itu aku kayak masih gablek, dangok dan gablek. Jadi itu aku kayak, tapi ternyata aslinya. Nah terus habis itu ya gitu, aku bilang, itu kerja gimana sih, sistem ini gimana sih, ini sih gitu. Terus dia bilang, ini kayak ini. Ya aku interest dong. Jadi aku bilang ke Raymond, jadi kapan aku bisa masuk interview. Dia bilang, interviewnya boleh kok, langsung kirim CV aja. Jadi aku dikasih nomornya pihak company. Habis itu aku chat kayak, halo kak, ini mau masuk. Oh iya, boleh kirim gak foto muka kamu kayak mana? Ya gak mungkin dong muka awak kayak beruk ya kan. Kan penampilan is number one lah ya guys. Gak mungkin muka awak kayak beruk, kayak Mimi Peri gitu, kayak gini sebagai yang toma-toma dapat koin kan mustahil. Jadi ya dikirim, aku pap muka langsung real time kayak setengah wajah gini gitu. Terus pas aku pap ke sana, tiba-tiba kan tau nggak apa kata ininya, kata yang nge-interview, kamu underage ya, masih di bawah 18 tahun. Terus aku bilang, enggak kok, saya udah di atas 18 tahun. Oh iya, itu foto kapan? Terus aku bilang, itu fotonya baru kok, baru saya foto. Oh iya kok, aku kayaknya masih ada deh guys. Jangan sabar, aku screenshot. Nih, kirim foto selfie-nya ya. Formatnya seperti ini ya Pak, sama kirim video dance-nya. Boleh. Itu foto ini
ini foto sekarang atau udah lama? Ada yang terbaru gak? Dikira kami masih underage guys nih, tak muka kami tuh nih. Tapi aku ngerasa udah kayak ini loh guys, kami udah kayak dewasa loh. Terus terus ditanya seperti apa sama kirim video dance-nya ya, ini foto sekarang terlama. Terus aku bilang ini udah baru ini terbaru pak. Terus boleh usia berapa sekarang? Masih nanya lagi. Iya kak Mitoki, aku kembar, I have a twin. Berarti Rema bukan jangan. Iya istilahnya gitu sih guys. Mana ya? Kok Ian? Nah, terus habis itu ditanya usia berapa kan? Oh saya ada di atas 18 tahun kok pak, udah legal. Habis itu dia bilang, hah? Tapi kamu itu foto pas kapan? Terus dia malah nanya lagi. Ya saya emosi. Terus aku bilang, ya, udah di atas 18 tahun pak. Terus bilang, oh iya yaudah kalau gitu bikin video dance-nya gak? Terus aku kirim video dance-ku. Terus habis itu pas kirim video dance, tiba-tiba kami ke kantor besoknya langsung interview. Terus kami langsung disuruh dance di situ. Terus kami dance, dia langsung atasnya kami kayak gini. Besok kami dance, katanya besok udah bisa jadi trainee. Nah gitu, tiba-tiba kami jadi trainee. Singkat ceritanya trainee latihan 3 atau 4 jam sehari lah. Nah terus habis itu udah 20 hari nih jadi trainee. Tiba-tiba kan udah ada good in shine. Tiba-tiba tuh apa ya, singkat cerita tuh mereka belum berani debutin kami. Tau gak gara-gara apa guys? Gara-gara muka kami tuh kayak anak-anak. Jadi mereka ngerasa kami tuh kurang sesuai konsep gitu sih. Tapi aku memang ngerasa sih kami tuh terlalu apa ya, udah paling mungil, paling pendek, muka kayak anak-anak, dikelilingin sama Bapak David, Bapak Raymond. Jadi aku tuh kayak, tapi gak apa-apa sih sebenarnya, gak sih guys. Terus habis itu dan pas itu Inshan juga belum dikenal banyak orang loh guys. Viewersnya masih bilang kami kapan debutnya. Terus mereka bilang katanya kurang lebih sebulan ini bakal debut. Ya aku gak mau dong, aku mau cepet-cepet, aku maunya debut gitu. Terus aku bilang kalau misalnya lama mending aku keluar aja gitu. Terus mereka bilang jangan. Terus habisnya aku bilang ini kok gitu debutin aku. Terus habis itu ya didebutin di Inshine. Dan kan tau gak apa, kami didebutinnya itu pas sesi 2 malam-malam jam 7, aku ingat banget. Itu pakai tiba-tiba kami kan tau gak guys, di kantor aku tuh sama Jiu jarang loh pakai baju kantor. Tau gak gara-gara apa? Gara-gara celana kami tuh beda sama member yang lain. Kalau member lain kan masih bisa pakai kan. Kalau kami tuh gara-gara aksesnya Jiu, jadi tuh pinggangnya kegedean semua. Habis itu ya gitu, kayak aku kayak disuruh ke rumah pakai baju. Habis itu habis itu gitu kami live terus rame. Terus tiba-tiba guys, aku kayak in live. Bye bye.